Halo rekan profesional, bertemu lagi di YouTube channel Deco Learning by Akaladia Group. Untuk rekan-rekan profesional yang baru pertama kali menyaksikan video ini, yuk dukung kami dengan cara apa? Dengan cara subscribe YouTube channel Deco Learning agar kami terus dapat membuat video-video menarik lainnya. Selamat menyaksikan video ini ya. Hai rekan-rekan profesional, selamat datang kembali di video Dynamic Talk by Deco Learning Akaladia Group. Bersama saya Noviani Widyasari yang akan membawakan sesi kali ini. Pada sesi kali ini kita akan berbincang-bincang nih mengenai bagaimana sih mengelola project di oil and gas. Nah, kita tentunya sudah kedatangan salah satu bintang tamu yang merupakan praktisi yang udah lama banget nih berkecimpung di dunia oil and gas. Sudah hadir bersama saya Bapak Reza Ilham. Halo Pak. Halo Mbak Novi. Gimana nih kabarnya Pak? Baik. Mbak Novi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Sehat, moga-moga udah nggak ada COVID ya. Mudah-mudahan ya Pak ya. Iya, bisa ketemu. Yang penting kita. udah booster kan Pak? Sudah. Oke, siap-siap. Wah, sebelumnya terima kasih nih Pak udah mau menyempatkan waktu nih untuk diskusi nih nanti kita nih ya. Ya, senang banget saya bisa hadir di sini. Kita bisa sharing-sharing ya dengan Mbak Novi di sini. Siap. Nah, seperti yang tadi sudah saya infokan di awal bahwa kita akan akan sharing nih terkait pengalaman Bapak mengelola project oil and gas. Sebelum itu boleh dong Pak kita kenalan dulu terkait apa aja sih yang udah Bapak jalankan selama ini, backgroundnya Bapak, kemudian aktivitas yang lagi Bapak kerjakan saat ini. Oke, jadi saya itu sebenarnya lumayan lama di oil and gas. Jadi saya lulus di kampus itu tahun 2008 dan saya masuk di dunia oil and gas itu tahun 2009. Jadi dari 2009 sampai tahun 2021 kemarin saya memang berkecimpung di dunia oil and gas. Saya mulai dari engineering, kemudian juga di operation, maintenance, dan akhirnya di tahun-tahun belakangan ini mengelola project-project upgrading, modification di dunia oil and gas. Di akhir tahun lalu saya keluar dari dunia oil and gas dan masuk ke konsultasi di project management. Jadi sekarang mulai bukan hanya oil and gas, saya juga mengelola di mining, education, IT sebagai project management consultant. Gitu. Banyak ya Pak ya, di oil and gas aja udah macem-macem nih role-nya Bapak nih, mantap. Nah, di perusahaan Bapak nih saat itu, kriteria menentukan project manager atau project lead itu biasanya seperti apa sih Pak? Apakah memang harus yang memiliki latar belakang project yang nantinya akan dikerjakan? Ya, memang tidak bisa dipungkiri kalau memang project itu kan biasanya ada core-nya ya, core knowledge-nya apa. Jadi biasanya project leader atau orang yang akan ditunjuk untuk mengelola project itu memang dari orang yang paling mengetahui core dari projectnya sendiri. Misalnya projectnya lebih ke arah piping atau lebih ke arah rotating equipment. Biasanya senior engineer atau engineer yang berpengalaman di bidang itu akan dipilih menjadi project leadernya. Memang di beberapa oil and gas itu tidak ada dedicated project manager untuk mengelola project-project yang sifatnya menengah ke bawah dari segi value maupun ke kompleksitasnya. Jadi sifat projectnya itu matriks. Jadi beberapa orang mengelola beberapa project, sementara di project lain mungkin dia akan menjadi supporting gitu ya. Jadi tentu saja yang dipilih untuk mengelola project-project yang mungkin di bidang electrical ya orang-orang yang mengetahui banyak tentang electrical gitu. Lebih baik yang inline lah ya betul, Pak ya, betul. Supaya penyesuaiannya tidak lama gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan betul. gitu. Nah itu juga menjadikan teman-teman itu porsi pembelajaran ya, karena kan project itu nggak mungkin hanya satu bidang. Jadi ketika salah satu orang dipilih menjadi project leader, walaupun bidangnya misalnya instrumentasi gitu, tapi di project itu kan pasti ada keilmuan-keilmuan pendukungnya gitu ya, entah pipingnya, entah
elektrikalnya. Nah, sewaktu dia belajar menjadi project leader, dia juga belajar disiplin ilmu yang lain, sehingga begitu dia sudah mengalami berbagai macam project, biasanya mereka cukup mengetahui bidang-bidang keilmuan selain background pendidikannya, gitu Mbak Novi. Oke, berarti harus seimbang. Dan kadang ya kalau project manager suka dibilang ini nggak sih Pak, Superman? Harus menguasai ya teknikalnya, strategi bisnisnya. Sebenarnya dari segi konsep sebenarnya kalau project manager itu sebenarnya mirip kayak kalau orkestra, Mbak Novi tahu ada konduktor. Iya, betul. Konduktor kan nggak dituntut untuk menguasai alat musik yang ada di depannya, tapi dia tahu misalnya suara alat musik ini seperti ini cocoknya dengan yang mana. Ya dia dalam tanda petik harus tahu, tapi ya nggak mungkin dia lebih jago daripada orang yang memainkan aslinya kan. Betul. Makanya dia menjadi project manager. Ya kalau dibilang Superman ya nggak Superman juga, tapi setidaknya dia ketika diajak diskusi, ada permasalahan, dia mengetahui apa yang harus ditangani. Nah, kalau berdasarkan pengalaman Bapak nih ya, boleh di-share nggak sih Pak aspek apa aja sih sebenarnya yang perlu diperhatikan dalam mengelola project oil and gas ini Pak? Sebenarnya apa yang harus dijadikan parameter utama sebenarnya sama dengan project yang lain. Kita mengelola yang namanya quality, lingkup kerja, scope, dan waktu. Tapi mungkin saya nggak terlalu dalam di 3 poin itu, karena 3 poin itu sebenarnya di project-project yang lain sama. Tapi ada satu poin mungkin yang cukup penting di dunia oil and gas, karena sebenarnya industri oil and gas itu pada normalnya saja itu adalah industri yang cukup berbahaya. Jadi ada satu poin yang harus memang dikelola dengan baik, yaitu adalah keselamatan kerja dan keselamatan proses itu sendiri. Karena oil and gas ya kita tahu bahwa crude oil atau natural gas itu adalah bahan berbahaya. Jadi tinggal menemukan source of ignition-nya saja dia bisa meledak dan segala macam. Sehingga ketika proyeknya, biasanya proyek pasti kan ada pekerjaan yang tidak normal, pekerjaan-pekerjaan berat yang secara umum akan menghadirkan ketidakpastian, menghadirkan bahaya di situ. Sehingga kita harus mengelola dengan baik, jangan sampai kualitasnya bagus, lingkup kerjanya terpenuhi, waktunya tepat waktu, tapi ada kecelakaan kerja. Nah itu kalau di saya prinsipnya itu bukan proyek yang berhasil gitu ya. Seperti itu. Jadi perlu ditekankan selain tiga parameter utama itu, ada satu parameter tambahan yang harus dikelola dengan baik, yaitu keselamatan kerja. Oke, itu yang paling penting ya Betul. Pak ya. Nah kalau tadi kan Bapak sempat mention bahwa kalau misalkan keselamatan kerja aja udah gagal gitu ya, proyek bisa dikatakan gagal. Pernah nggak sih Pak ada pengalaman itu selama ini Pak? Beberapa saya pernah, bukan di proyek saya, tapi di beberapa proyek saya pernah mendengar memang ada kejadian gitu ya. Jadi maksudnya kita harus mengelola proyek itu sehingga tidak kejadian hal-hal yang kita tidak diinginkan. Salah satunya adalah keselamatan kerja. Namun ketika sudah kejadian nih, project manager memang harus mengelola proyeknya dengan lebih baik sehingga tidak keselamatan kerjanya menjadi lebih baik gitu ya. Jadi biasanya proyek-proyek itu akan ditunda dulu, kita lihat dokumentasinya sebenarnya apa yang harus dipersiapkan, apa yang ternyata tidak terjadi sehingga keselamatan kerja itu kejadian gitu ya, ada kecelakaan atau segala macam. Atau ada yang perlu diperbaiki, misalnya pengawasannya harus lebih baik, personalnya keilmuannya harus ditambah, skill-skillnya mungkin harus dilengkapi gitu ya. Sehingga setelah semuanya dipastikan bahwa tidak ada kekurangan lagi, baru proyeknya dilanjutkan. Seperti itu. Baik, berarti harus ada ini ya Pak ya, buat lesson learn ya, supaya kedepannya nggak terjadi lagi. Nah, kalau project oil and gas nih Pak, bisa secara khususnya untuk facility atau secara umum gitu ya, kriteria kesuksesannya apa nih Pak? Nah, kalau tadi kan kegagalannya, nah ini kriteria project sukses, dikatakan sukses. Iya, mungkin kembali lagi ke 4 poin yang tadi saya sebutin, bahwa kualitasnya mungkin sesuai dengan standar baik Indonesia maupun internasional, tepat waktu, terus lingkup kerjanya juga sesuai gitu, dan tidak ada kecelakaan kerja. Ditambah lagi adalah bagaimana dia bisa mendeliver produksi sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi proyek oil and gas itu mulai dari pengeboran sampai bisa keluar dijual gitu ya.
Nah, ada kalanya misalnya kita mentargetkan sekian ribu barel gitu ya, ternyata di bagian drillingnya tidak tercapai, itu juga bisa menurunkan nilai proyeknya. Ketika di surface facility-nya ternyata tidak didesain dengan baik sehingga ada bottleneck, itu juga bisa tidak tercapai. Sehingga yang dulu adalah parameter yang mungkin X gitu, ternyata hanya 50% dari itu. Nah, itu juga yang membuat value dari proyek itu turun sehingga menjadi tidak berhasil. Oke, menarik ya. Banyak sekali nih angle yang bisa diambil ya kalau LNGs ini ya Pak ya. Nah, resiko atau masalah yang paling sering bahkan paling besar Bapak temui nih selama menjalankan proyek oil and gas nih Pak? Iya, beberapa sebenarnya ada, mungkin saya bisa kategorikan dua ya. Ini resiko negatif saja ya, yang saya bisa kategorikan dua. Ada yang tidak bisa kita kontrol, ada yang mungkin yang bisa kita kontrol. Ya mungkin kalau yang saya bilang tidak bisa kita kontrol itu ya mungkin yang paling berat gitu ya. Dari yang tidak bisa kita kontrol mungkin saya bisa contohin dua saja ya. Yang pertama, saya kan seringkali mengerjakan proyek di remote area, entah di offshore gitu kan, di tengah laut atau mungkin di hutan yang jauh dari segala macam. Itu biasanya kita terkendala dengan kondisi cuaca gitu ya. Kondisi cuaca ini walaupun kita sudah persiapkan dengan baik, pekerjaan kita sudah siap mulai jam 6 pagi mau berangkat kerja gitu, mau mengeksekusi proyek, habis itu hujan. Iya, nggak bisa, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Kalaupun kita paksakan untuk bekerja, ya kembali lagi keselamatan kerja, keselamatan proses menjadi ancaman gitu ya. Sehingga risiko-risiko itu ya kita harus terima saat itu. Yang kedua mungkin yang tidak bisa kita kontrol adalah bagaimana pengaruh dari industri luar. Yang salah satu contohnya adalah misalnya harga minyak. Proyek migas itu kan proyek yang planningnya cukup lama Mbak. Jadi mungkin planningnya tahun ini, mungkin fasilitiesnya baru 2 atau 3 tahun lagi baru bisa memproduksi gitu ya. Nah, dalam waktu 2-3 tahun ini harga minyak mungkin udah bergejolak. Yang dulu misalnya diasumsikan $100, waktu pengajuan ke pemerintah ternyata harga yang ada itu hanya $50 gitu ya. Nah, itu proyek itu akan dipertanyakan gitu ya, apakah proyek ini bisa dilanjut atau harus ditunda atau bahkan dibatalkan. Sehingga itu yang merupakan resiko yang sifatnya eksternal yang tidak bisa kita kelola dengan, tidak bisa kita pengaruhi lah ya gitu. Nah, selain itu mungkin yang bisa kita kelola seperti delivery material. Jadi kita mungkin pemerintah kan masih selalu mendorong bagaimana industri migas itu harus bisa mendapatkan material-materialnya dari dalam negeri. Tapi patut disadari bahwa tidak semuanya bisa seperti itu. Nah, material-material yang kritikal yang biasanya baru bisa dibikin dari impor gitu, itu deliverynya cukup lama, sehingga itu kita harus planning dengan baik sehingga jangan sampai kita misalnya kekurangan satu material gitu dan itu harus impor, itu bisa menunda proyek sangat lama jadinya gitu. Jadi prinsipnya adalah seperti risk management pada umumnya, kita harus mengidentifikasi semua risiko yang mungkin terjadi, melakukan analisa dan merencanakan risk responnya dengan baik sehingga apabila memang dibutuhkan kita bisa mengeksekusinya dengan cepat. Gitu Mbak. Kan tadi banyak ya Pak ya resiko yang tidak bisa dikontrol. Berarti ketika mengidentify risk tersebut udah di planning kan, udah dikasih spare waktu gitu ya Pak. Kalau misalkan nanti hujan, oh ini bakal tertunda proyeknya berapa lama. Kalau misalkan tadi import barangnya tertunda berapa lama gitu. Jadi nggak mengganggu deadline-nya Pak ya? Iya betul, memang itu harus diakomodir dari awal ya. Intinya misalnya kalau harga minyak ya kita kasih range lah. Misalnya kalau harganya sekian sampai sekian mungkin value kita nurun, tapi dari segi parameter keekonomisan masih masuk. Tapi kalau udah di bawah turun drastis banget ya itu udah nggak ekonomis, tapi udah seperti itu. Jadinya kita mempersiapkan opsi-opsi strategi-strategi apabila memang resiko-resiko yang tidak bisa kita kontrol itu memang kejadian gitu. Iya betul. Apalagi sekarang lagi rame ya Pak ya, kenaikan bahan bakar nih berpengaruh nggak nih Pak ya? Iya, karena mau nggak mau sebenarnya kan proyek itu membutuhkan energi ya, mau alat berat, mau ongkos untuk orang bekerja pasti menggunakan BBM lah ya. Jadi ya mungkin
harus ditanggung bersama lah antara pemilik proyek dan supplier gitu. Supplier juga kalau harganya mungkin nggak naik ya dia berat, tapi kalau semua harga supplier naik dengan persenan yang sama dengan harga BBM ya proyek ownernya juga berat. Jadi memang harus diduduk bareng gitu ya. Jadi apa win-win solutionnya yang harus diambil antara project owner sama kontraktornya. Nah, kalau untuk yang sedang merintis karir di bidang project nih Pak, khususnya industri migas, apa aja sih Pak skill yang dibutuhkan? Kalau saya mau saran kepada teman-teman yang baru mulai atau mau coba di bisnis oil and gas gitu ya, jadi mungkin teman-teman harus mantapkan dulu keilmuan disiplinnya. Jadi misalnya sekarang lulusan teknik kimia atau lulusan teknik elektro gitu ya, mantapkan dulu keilmuannya gitu kan, keilmuan dari tekniknya, karena mau nggak mau ketika jadi project manager atau project leader ya kita harus mempertanggungjawabkan keilmuan kita dulu sebelum bisa mengkoordinir orang lain gitu ya. Nah mungkin yang kedua adalah next stepnya adalah belajar terkait project management, tapi saya mungkin pesankan bahwa salah satu parameter yang komponen yang paling penting di project management menurut saya adalah komunikasi. Jadi ada kalanya semua masalah diselesaikan dengan komunikasi gitu ya, atau semua masalah datang dari komunikasi yang kurang baik gitu ya. Komunikasi dengan supplier untuk mendapatkan harga yang terbaik, communication dengan government, dengan pemerintah untuk mendapat approval project. Komunikasi itu bisa dilakukan di banyak hal yang bisa mendukung objektifnya dari sebuah proyek. Jadi memang ada kalanya komunikasi dianggap wah nggak perlu lah segala macam gitu, tapi lama-kelamaan technical skill-nya sudah mantap ya, yang dibutuhkan adalah bagaimana kita menyampaikan apa yang kita pikirkan, apa gagasan yang kita punya sehingga itu bisa diterima oleh orang lain. Karena komunikasi paling penting untuk semua orang ya Pak ya, mau ngerjain project, maksudnya ibaratnya mau team member, project manager gitu ya, bahasanya pun beda-beda pasti. Betul, jadi jangan sampai kita salah menempatkan ya, mengkomunikasikan sesuatu ke level yang A itu beda dengan yang level yang B gitu kan. Untuk ke sisi teknisi atau di sisi government ya mungkin cara kita, metode kita untuk melakukan komunikasi juga beda. Jadi mungkin diasah, karena komunikasi kan harus dicoba ya, nggak mungkin dipelajari lewat buku, tapi harus diasah sehingga menjadi terlatih dan terbiasa. Oke Pak, nah sebelum ke pertanyaan terakhir nih Pak, kalau pengalaman Bapak nih, lebih baik kita mempelajari knowledge-nya dulu, seperti tadi Bapak memberikan saran, oh kita ikutan training project management misalkan, itu ikutan, ibaratnya kalau ikutan belajar knowledge-nya dulu atau praktek dulu, atau bisa berbarengan, beriringan? Saya selalu berpendapat kita harus praktek Mbak. Jadi kita coba nyemplung dulu, baru kita keluar. Misalnya kita mau belajar berenang, ya coba dulu airnya gimana gitu kan, berenang dulu. Begitu kita akan refleksi, oh saya kurang bisa nih yang ini. Baru kita naik ke darat, kita baru belajar, cari tahu apa yang harus saya improve. Karena kalau kita belajar buku dulu atau belajar project management dulu, kita nggak tahu sebenarnya real case-nya di luar seperti apa, yang harus kita improve seperti apa ya. Jadi saya encourage teman-teman untuk mencoba terjun di dunia project management. Ketika butuh tambahan keilmuan gitu ya, banyak lembaga training di luar sana, banyak mentor-mentor, banyak senior-senior yang pasti dengan senang hati membantu untuk berdiskusi atau melengkapi. Tapi kalau langsung belajar itu biasanya kita nggak tahu mau bertanya apa dan mau menggali tentang apa gitu. Oke, tadi udah dikasih tahu nih sama Pak Reza terkait strateginya ya Pak ya, buat rekan-rekan profesional yang mau terjun ke industri project, industri oil and gas. Nah yang terakhir nih Pak, bagaimana sih Pak sebenarnya prospek kedepannya nih bagi yang mau nyemplung ke oil and gas? Iya, mungkin banyak pertanyaan ya di sini ya, industri oil and gas sebenarnya sekarang seperti apa gitu ya. Sebenarnya memang oil and gas itu adalah industri yang mature ya, tidak mungkin sebergelimangan zaman 90-an gitu kan, dengan perusahaan-perusahaan yang besar seperti itu. Memang sudah mulai tergeser oleh mungkin dunia IT, dunia telekomunikasi, tapi mungkin saya bisa sampaikan bahwa industri oil and gas itu
tidak akan mati karena demand terhadap produk oil and gas itu sampai sekarang masih tinggi gitu ya. Seperti sekarang aja buktinya harga minyak itu naik, berarti kalau harganya naik berarti demandnya tinggi, supply-nya kurang, sehingga proyek-proyek sekarang malah banyak kondisi sekarang. Memang ada dunia renewable, ada penghematan segala macam, tapi itu menjadi balance sehingga setiap industri punya challenge-nya masing-masing. Dan oil and gas memang challenge-nya adalah bagaimana dia melakukan inovasi, bagaimana teman-teman yang akan masuk ke dunia oil and gas memberikan nilai tambah, bagaimana ternyata kita punya cara-cara lain sehingga proyek itu bisa lebih murah, lebih efektif, dan menurunkan nilai keekonomian. Mungkin dulu kita baru bisa bikin proyek di harga minyak 80 gitu ya. Tapi dengan mungkin teman-teman join di oil and gas, punya inovasi baru, ya proyek-proyek mungkin bisa ekonomis di nilai 60, 40, sehingga proyek-proyek migas tetap ada dan bisa mendukung ketahanan energi nasional. Oke, berarti harus ini ya Pak ya, sebagai orang yang di industri oil and gas tetap harus inovatif ya, karena kan kedepannya juga baru wacana sih mau ada perpindahan ke listrik juga gitu ya. Harusnya sih nggak berpengaruh ya, karena tetap butuh bahan bakar. Berpengaruh pasti Mbak, berpengaruh karena pasti demand terhadap bahan bakar agak menurun, karena misalnya dulu yang mobil-mobil ngisi BBM gitu ya, sekarang mungkin pakai listrik. Tapi mungkin nanti akan bergeser ke pendukung listriknya sendiri. Jadi penghasil listriknya itu adalah PLTU, PLTD yang masih menggunakan diesel, menggunakan batu bara, menggunakan natural gas, menggunakan minyak. Nah, mungkin konsumsinya akan berat di sana. Ya itu ada plus minusnya. Kita juga perusahaan migas pun bukan tidak mendukung industri hijau gitu ya. Mereka juga mendukung dengan optimasinya mereka masing-masing. Wah, nggak terasa nih Pak. Tadi itu udah pertanyaan yang terakhir nih Pak. Nggak terasa banget nih, kita udah diskusi banyak terkait oil and gas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak atas waktunya, udah mau sharing sama rekan-rekan profesional. Nah, rekan-rekan profesional, semoga video yang kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan profesional lainnya ya. Bagi rekan-rekan profesional yang menyukai video ini, jangan lupa klik tombol like dan share ke rekan-rekan profesional lainnya. Dan bila Anda belum menyalakan lonceng notifikasinya, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe di YouTube channel Deco Learning, karena akan banyak video mengenai sharing knowledge bersama para praktisi. Kalau gitu, sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye. Halo rekan-rekan profesional, jika Anda menyukai video ini, yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, and share video ini. Nah, untuk rekan-rekan profesional juga yang ingin memberikan masukan ataupun saran, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk rekan-rekan profesional. Sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya.